Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yomi Azizah dengan NIM M0517052. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat salah satu framework MCDM, yaitu MABAC, Multi Attributive Border Approximation Area Comparison. Metode MABAC ini dikembangkan oleh Dragan Pamukar dan Goran Sirovic yang berasal dari Serbia pada sekitar tahun 2015. Metode ini merupakan salah satu perbandingan multi kriteria yang lumayan baru. Ide dasar metode MABAC ini terlihat dari definisi jarak fungsi kriteria untuk setiap alternatif yang diamati dari daerah perkiraan perbatasan atau border approximation itu, sehingga membandingkan tiap-tiap daerah perkiraan perbatasan. Karakteristiknya perhitungannya sederhana dan pemecahan stabilitas atau hasilnya konsisten. Prinsip yang digunakan MABAC ini membagi kinerja masing-masing kriteria atau atribut menjadi upper approximation area ini berisi alternatif yang ideal dan lower approximation area yang berisi alternatif anti-ideal. Metode MABAC memberikan pengamatan langsung kekuatan dan kelemahan alternatif lain sesuai dengan masing-masing kriterianya. MABAC sendiri merupakan metode perbandingan multi kriteria yang menyediakan solusi yang konsisten atau stabil dan handal untuk pengambilan keputusan rasional dibandingkan metode pengambilan keputusan metode multi kriteria pengambilan keputusan lainnya. Kenapa bisa disebutkan metode MABAC ini memiliki hasil yang konsisten? Karena telah dilakukan analisis sensitivitas melalui 3 tahap. Fase pertama, analisis stabilitas solusi terhadap perubahan kriteria bobot. Fase kedua, analisis stabilitas solusi tergantung pada perubahan skala yang digunakan untuk menyajikan nilai-nilai kriteria individu. Jadi, pada metode MABAC ini, jika terdapat perubahan skala untuk nilai kriterianya, ini tidak akan mempengaruhi dari ranking alternatifnya. Pada fase ketiga dan terakhir, ini analisis stabilitas hasil tergantung pada perumusan kriteria. Untuk perumusan kriteria ini, pada pembobotan kriteria ini tergantung dari pembuat keputusan, sehingga hasilnya nanti tidak terlalu bergantung pada perumusan kriteria. Langkah-langkah MABAC yang pertama itu membentuk matriks keputusan awal, yang kedua normalisasi elemen matriks, yang ketiga perhitungan elemen matriks tertimbang, yang keempat penentuan matriks area perkiraan perbatasan, yang kelima perhitungan elemen matriks jarak alternatif dari daerah perbatasan, yang keenam perankingan alternatif. Yang pertama itu membentuk matriks keputusan awal. Matriks keputusan awal ini berbentuk vektor AI dari Xij sampai Xin, di mana Xij itu nilai dari alternatif ke I pada kriteria ke J dengan banyaknya M alternatif dan N banyaknya kriteria. Lalu normalisasi elemen matriks. Normalisasi elemen matriks ini bisa diterapkan dengan rumus jika kriterianya benefit, maka akan melihat dari nilai maksimum dari kriteria yang diamati di alternatif. Jika kriterianya cost, maka akan melihat nilai minimum dari kriteria yang diamati oleh alternatif, di mana elemen dari matriks normalisasi di sini itu elemennya Xij, Xi plus, dan Xi min yang merupakan elemen-elemen di matriks keputusan awal. Untuk langkah selanjutnya, perhitungan elemen matriks tertimbang. Ini nanti
elemennya yaitu VIJ dihitung dengan WI dikali TIJ lalu ditambahkan WI. WI sendiri merupakan koefisien bobot kriteria yang telah ditentukan oleh pembuat keputusan. Lalu TIJ sendiri merupakan elemen matriks yang sudah dinormalisasi pada tahap sebelumnya. Atau matriks tertimbang sendiri bisa ditulis sebagai berikut, yaitu hasil dari perkalian WI dan TI ditambahkan dengan bobot. Untuk langkah keempat, penentuan matriks area perkiraan perbatasan. Area perkiraan batas untuk setiap kriteria nanti bisa dihitung dengan rumus GI sendiri sama dengan hasil total perkalian untuk VIJ elemen matriks terbobot di kriteria J sama dengan pada alternatif J sama dengan 1 sampai M. M sendiri jumlah total alternatif dipangkatkan 1/M. Setelah nilai GI didapatkan berdasarkan kriteria, maka nanti akan membentuk matriks daerah perkiraan perbatasan G dalam bentuk N kali 1. N-nya sendiri nanti jumlah total kriteria. Semisal di sini nanti ada 6 kriteria, maka ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Untuk matriks perbatasannya ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Selanjutnya langkah kelima, menghitung elemen matriks secara alternatif dari daerah perkiraan perbatasan atau QIJ. Untuk QIJ ini bisa ditentukan dengan menghitung perbedaan elemen matriks tertimbang atau V dengan nilai matriks daerah perkiraan perbatasan atau G. Selanjutnya alternatif AI sendiri bisa termasuk ke daerah area perkiraan perbatasan, area perkiraan atas atau G+, atau juga bisa area perkiraan yang lebih rendah atau G-min. Daerah perkiraan atas G+ ini merupakan upper approximation area yang merupakan area di mana alternatif ideal terletak. Sedangkan area perkiraan yang lebih rendah atau G-min di sini lower approximation area itu area di mana alternatif anti ideal berada. Nah, untuk menentukan alternatif AI ke daerah perkiraan yang mana bisa ditentukan jika AI elemen G+, area perkiraan atas, jika QIJ atau nilai jarak alternatif dari area perkiraan daerah perbatasan lebih dari 0. AI elemen G jika QIJ sama dengan 0 dan AI elemen G-min area perkiraan yang lebih rendah jika nilai jarak alternatif dari perkiraan perbatasan itu kurang dari 0. Nah, untuk memilih sebagai alternatif yang terbaik, alternatif A ini harus termasuk ke daerah perkiraan atas dengan sebanyak mungkin kriteria. Sebagai contoh, jika terdapat 6 kriteria, 5 kriteria merupakan termasuk ke daerah perkiraan atas, lalu 1 kriteria ke daerah perkiraan lebih rendah. Maka nilai yang lebih banyak akan mendekati ideal, nilai yang lebih kecil akan mendekati alternatif anti ideal. Lalu step yang terakhir, ranking alternatif, menghitung nilai-nilai fungsi kriteria dengan alternatif dengan cara menjumlah jarak alternatif pada daerah perkiraan perbatasan. Di sini ada contoh, yaitu untuk memilih di kota mana pendirian sebuah pabrik. Terdapat 6 kriteria dan 5 alternatif yang sudah ditentu, di mana kriteria-kriteria tersebut, di mana masing-masing kriteria sudah memiliki bobotnya, yaitu untuk K1 0,3, K2 0,2, K3 0,1, K4 0,2, K5 0,1, dan K6
0,1. Lalu menentukan matriks keputusan awalnya seperti ini, sama seperti yang dicontohkan. Langkah selanjutnya menormalisasi matriks bobot. Matriks normalisasi bobot keputusan. Di sini menentukan kriteria mana yang benefit dan kriteria mana yang cost. Jika kriterianya benefit, maka menghitung nilai maksimumnya. Jika semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus. Lalu jika kriterianya cost, maka menghitung nilai minimumnya yang dilihat dari alternatif. Jika semakin rendah, maka semakin baik. Di sini untuk K1, kriteria 1 yaitu Regional Salary Threshold atau UMR. Di sini saya menentukan cost, yaitu nilai yang lebih rendah maka akan semakin baik. Sebagai contoh pada alternatif 4 di kriteria yang pertama di sini 1 karena nilai dari alternatif 4 di kriteria 1 rendah. Lalu untuk kriteria 2 benefit dengan rumusnya XIJ dikurangi XI-min dibagi XI plus dikurangi XI-min. XIJ nilai dari matriks di sini 3, lalu dikurangi XI-min. XI-min di sini 2 dibagi XI plus dikurangi XI-min. XI plus 3 dikurangi XI-min 2, maka hasilnya 1. Lalu untuk yang alternatif yang kedua 0 karena nilai minimum. Begitu juga untuk kriteria 3, 4, 5, 6 bisa dihitung dengan perhitungan kriteria yang benefit di sini. Lalu untuk menentukan matriks bobot keputusan dengan cara matriks bobot kriteria atau B dikalikan dengan matriks yang sudah dinormalisasi, lalu dijumlahkan dengan bobot kriteria. Di sini untuk alternatif yang pertama T1, untuk T11 pada VI V11 bobot kriterianya 0,3 di kriteria 1 dikalikan T11 0,2857, matriks normalisasi matriks yang sudah dinormalisasi ditambahkan bobotnya 0,3, maka hasilnya 0,38571. Lalu untuk T12 di sini bobot kriteria 2 0,2, kriteria 3 bobotnya 0,1, kriteria 4 0,2, kriteria 5 0,1, kriteria 6 0,1. Maka untuk hasil V matriks bobot keputusannya didapatkan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari nilai matriks yang sudah dibobotkan tadi, dikalikan bobot dan dijumlahkan bobotnya. Lalu selanjutnya menghitung nilai matriks batas dengan melakukan perkalian terhadap nilai pada masing-masing kriteria yang sama. Lalu total perkaliannya dipangkatkan dengan 1 per jumlah alternatif. Untuk perhitungannya di kriteria yang pertama di sini dengan mengalihkan nilai pada masing kriteria pada kriteria yang sama. Sebagai contoh di sini K1 mengalihkan nilai pada masing kriteria yang sama. Di sini nilai dari pada kriteria K1 0,38571, 0,3, 0,51, 0,6, 0,351 dikalikan, lalu total perkaliannya nanti dipangkatkan 1 per jumlah alternatif, yaitu ada 5, maka pangkat 1/5. Nah, hasilnya 0,4244. Begitu juga untuk kriteria yang kedua, hasil perkalian di nilai kriteria yang pada nilai kriteria yang sama dipangkatkan 1/4 dari jumlah alternatif sampai kriteria ke-6.
Lalu untuk menghitung elemen matriks secara alternatif dari daerah perkiraan perbatasan atau G, bisa dihitung dengan V dikurangi G. V sendiri nilai matriks bobot keputusan sini dikurangi nilai matriks batas. Cara menghitungnya nanti pada nilai kriteria di sini akan dikurangkan dengan pada nilai GI pada kriteria yang pertama. Hasilnya min 0,0381, min 0,1243, dan seterusnya. Lalu untuk melakukan ranking alternatif dengan jumlahan nilai GIJ. GIJ ini jarak alternatif dari daerah perkiraan perbatasan. Untuk alternatif yang sama. Jadi nilainya untuk cara menjumlahkannya pada alternatif yang pertama min 0,03 ditambah 0,13, 0,05, 0,07 ditambah min 0,04 ditambah min 0,03 hasilnya 0,15049. Sini pada matriks secara alternatif daerah perkiraan perbatasan pada alternatif yang pertama terdapat 3 alternatif yang berada di area perkiraan perbatasan atas. Lalu ada 3 alternatif yang berada di daerah perkiraan yang lebih rendah. Jika nilainya seperti ini, maka hasilnya masih mendekati ideal karena nilai yang di batas atas lebih tinggi daripada nilai yang mendekati anti ideal. Sebagai contoh kita lihat pada alternatif yang ketiga di sini 0,3296 karena nilai yang berada pada daerah perkiraan atas sebanyak 5 kriteria dan nilai yang berada pada daerah perkiraan perbatasan bawah 1 kriteria. Maka alternatif 3 ini mendekati alternatif yang ideal karena semakin banyak nilai alternatif yang mendekati ideal. Maka bisa dilihat untuk alternatif 3 ranking 1. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.